Terus saya dimarahin, dia bilang, Pak Yusuf egois katanya. Pensiun sendiri katanya. Pensiun bersama rakyat katanya. Baru benar, kalau enggak egois, pensiun sendiri, senang-senang sendiri katanya. Ada Budi Satrio Jiwandono, bagus. Raffi Ahmad juga ada. Terus ya dari Rano Karno ada. Saya sih gampang, saya mau jadi wakil boleh, mau jadi rakyat biasa boleh, mau jadi gubernur boleh. Biar aja Jadi lah. nothing tulus banget Babah. Ya memang. Mau jadi wakil siapapun oke. Nggak ada masalah. Selama partai yang memerintah dan partai koalisinya ada, saya kerja yang penting. Ini harga mati atau separuh harga atau harga negotiable atau apa? Untuk memajukan Babah di DKI ini bagi Partai Golkar. Kalau saya lihat Pak Erlangga itu serius sekali. Jadi harga mati. Harga mati. Kembali partai koalisinya kita juga harus realistis. Apakah Kim berkenan? Kalau enggak kan percuma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat RH sekalian, jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren cadas. Ya Sobat RH sekalian, saya punya tamu istimewa ya. Sudah lama saya ingin mengundang beliau. Cuma pada waktu itu sederhana, saya nggak punya nomor telepon beliau. Makanya saya baru undang sekarang. Terkenal dengan nama Yusuf Hamka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi saya panggilnya Yusuf Hamka tapi alias Babah Alun. Nama kecil. Nama kecil ya. Saya panggil Babah nggak apa-apa ya? Apa aja. Oke. Saya mau membacakan sesuatu ya. Tapi terima kasih sebelumnya sudah mau mampir ke RH Channel ya. Jadi suara coming out sedikit nggak apa-apa Bah ya. Boleh. Saya mau bacakan profil Babah di Wikipedia. Nanti tentu saya akan tanya, tapi kalau yang salah tolong di revisi langsung. Ya, kadang-kadang orang salah kan? Iya. Yusuf Hamka dari halaman Wikipedia, Haji Muhammad Yusuf Hamka atau juga dikenal dengan nama Babah Alun, lahir 5 Desember 1957. 2 hari sebelum 7 Desember ya. 7 Desember itu KM 50 dan hari ulang tahun perkawinan saya. Dengan nama Jau Alun atau Alun Yosep. Adalah seorang pengusaha, politikus dan motivator Muslim Tionghoa Indonesia. Ia pernah menjadi bendahara tim kampanye nasional TKN Joko Widodo dan Ma'ruf Amin. Politikus Partai Golongan Karya ini juga menjabat staf khusus di Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Kementerian Perekonomian. Oke, jadi yang betul adalah staf khusus di Kementerian Perekonomian. Koordinator. Kementerian Koordinator Perekonomian Indonesia ya. Erlangga Hartarto. Latar belakang keluarga, Yusuf tumbuh dan dibesarkan dalam lingkungan keluarga Tionghoa yang cukup terpelajar. Orang tua Yusuf tergolong moderat. Ayahnya Dr. Yosep Suhaimi SH dalam kurung Jau Tochiang, seorang dosen Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta, dan ibunya Suwanti Suhaimi Xiao Poswan, seorang guru. Biasanya PDI ini kalau tuh untak biasanya. Ia lahir sebagai anak keempat dari 7 bersaudara. Salah satu abangnya adalah Agi Cece. Ya, kenapa di-mention Agi Cece ini? Nggak ngerti saya. Karena gelarnya banyak. 12. Oke, 12 gelar ya. Luar biasa. Kemudian ada title mu'alaf. Yusuf memeluk Islam saat bertemu Buya Hamka di usia 23 tahun pada tahun 1981. Waktu itu ia melihat di majalah Tempo ada orang masuk Islam. Disahadatkan di Masjid Agung Al-Azhar. Alun langsung ke sana bertemu Ustadz Zaimi, sekretaris Masjid Agung Al-Azhar, dan menyatakan niatnya masuk Islam. Alun kemudian dibawa ke rumah Buya Hamka di Jalan Raden Fatah.
Di bawah bimbingan Buya, Alun pun mengucapkan 2 kalimat syahadat dan namanya diganti oleh Buya Hamka menjadi Yusuf Hamka. Muhammad Yusuf dulu. Oke, sebelum Yusuf Hamka. Diganti menjadi Muhammad Yusuf. 3 bulan kemudian baru ditambahin nama Hamka. 3 bulan kemudian Muhammad Yusuf Hamka ya. Muhammad itu M-nya double. Muhammad atau Muhammad biasa? Muhammad M1. M1, tapi bukan Mo tapi Mu ya. Iya, MO. MO Muhammad. Oke. Itu penting kadang-kadang yang begini Muhammad biasa ya, Muhammad Yusuf Hamka. Yusufnya J ya? J, Jakarta. Oke. Ia diangkat sebagai anak oleh Buya Hamka dan Adam Malik. Yusuf tidak tahu sama sekali siapa Buya Hamka. Ia pernah melihat Buya Hamka ribut dengan Menteri Agama dan Presiden Soeharto saat perkara fatwa haram Majelis Ulama Indonesia soal perayaan Natal bersama bagi Muslim. Kala itu Buya Hamka dan pemerintah berbeda pendapat dan berakhir dengan pilihan Buya untuk meletakkan jabatannya di MUI. Buya Hamka ini pastinya ketua MUI yang paling karismatis ya. Yusuf menjadi mualaf pada 1981 tanpa penolakan keluarga. Bahkan waktu puasa pertama ibunya yang membeli penggorengan baru buat masak untuknya. Yusuf Hamka menunaikan ibadah haji pada tahun 1984. Wah 3 tahun langsung naik haji. Yeah. Ibu angkatnya Nelly Adam Malik memberikan uang sebesar 3.000 rial untuk ibadah haji Yusuf. Beruntung sekali Baba. Rezeki anak soleh. Rezeki anak soleh. Meski Yusuf sudah beragama Islam sejak 1981, namun ia tak memaksa agama anak-anaknya. Fitria Yusuf baru memutuskan masuk Islam dan menjadi mualaf pada 12 Maret 2020 lalu. Kok ada bagian ini gak apa-apa ya. Sosialita yang juga banyak berkiprah di dunia fashion, lifestyle dan industri media ini membacakan 2 kalimat syahadat di Masjid Laut C, Sawah Besar Jakarta Pusat. Ini masjid untuk masjid yang bikin teman-teman mualaf. Mualaf itu yang bikin adalah pendiri Persatuan Islam Tionghoa Indonesia, putranya. Dulu PT itu kan pendirinya Abdul Karim Wi Cheng Hin. Sekarang putranya Ali Karim. Yang bikin di sana, jadi Masjid Lauce namanya. Masjid Lauce, bacanya Lauce ya? Lauce, masjid pertama untuk orang Tionghoa waktu itu. Dia dibimbing langsung oleh Wasekjen MUI Pusat, Kiai Haji Zaitun Rasmin. Tak lama berselang, Fitria Yusuf kemudian menikah dengan pria keturunan Iran, Waqid Khalid pada 31 Mei 2020. Waqid selama ini dikenal sebagai aktor, namun belakangan tengah menekuni kiprah sebagai pebisnis. Ikutin mertuanya nih kayaknya. Pendidikan, Yusuf Hamka pernah menempuh pendidikan di sejumlah perguruan tinggi ternama, namun tidak ada yang ia tuntaskan sampai selesai. Betul. Hal ini dilatar belakangi oleh ketidaksukaannya terhadap formalitas. Luar biasa ya, kelihatan orangnya ya. Kiprah, Yusuf Hamka adalah seorang pengusaha yang sangat sederhana. Ia juga adalah pemilik PT Citra Marga Nusa Pala Persada atau CMNP. Di mana perusahaan tersebut adalah milik keluarga Cendana Soeharto dengan presiden direkturnya Siti Hardianti Indra Rukmana atau biasa disebut Mbak Tutut Soeharto dulu ya? Dulu. Sekarang saham Mbak Tutut sudah 0%. Alhamdulillah. PT tersebut ikut berperan dalam pembuatan jalan tol Cawang Tanjung Priok. Yusuf Hamka juga merupakan tidak hanya Cawang Tanjung Priok tapi beberapa ruas jalan yang ada yang baru, bahkan di Surabaya juga ada ya? Surabaya ada, Sumedang ada, Soreang Pasir Koja, Bandung Barat ada, dan Antasari Depok ada. Bogor, kalau 100% panjang jalan tol kira-kira share ini berapa persen kira-kira CMNP? Paling cuma 5-10% dari total seluruh jalan. 5-10%. Tapi duit semua itu. Sebagian rambut sama kumis. Yusuf Hamka juga merupakan salah satu pengusaha terkaya di Indonesia dalam bisnis pada bidang jalan tol ya. Yusuf Hamka juga memegang jabatan penting di beberapa perusahaan terkenal seperti menjadi komisaris utama PT Mandara Permai. Masih? Sudah enggak. Komisaris PT Indosiar Visual Mandiri. Masih. Dan masih banyak perusahaan ternama lainnya dari keluarga Cendana. Dari keluarga Salim itu. Keluarga Salim malah ya. Ya kalau Indosiar Visual Mandiri keluarga Salim. Yusuf merupakan pendiri warung nasi kuning untuk kaum duafa. Masih. Sudah 20 sih. Udah 20 outlet kita. Berarti saya bisa makan di situ nggak? Bisa. Kan tapi saya bayar. Saya bukan gratis, subsidi. Ya. Beli dari warung UMKM 10.000, kita jual 3.000. Saya kan duafa juga secara politik saya duafa. Ngono Pak Republik. Enggak, secara politik duafa gitu saya.
Ia juga mendirikan Masjid Babah Alun di bawah Jalan Tol Insinyur Wiyoto Wiono, Tanjung Priok, Jakarta Utara. Masih sudah 8 Pak, bahkan yang ke-9 insya Allah ikonik di belakang gedung DPR itu ada sekolah SMA Negeri 24. Iya. Pas di tikungan DPR rel kereta. mana? DPR kita. DPR ini? Iya, jadi itu jadi ikonik, nanti Babah Alun punya masjid, insya Allah 17 Agustus ini kita resmikan, kita pakai. Di sebelah mananya? Kan kalau seberang jalan memang ada SMA di situ. Nah, SMA itu. Oh, SMA itu? Iya, karena gini, ada ceritanya lucu. Saya ini ketempuhan yang baik lah menurut saya. Pertama dulu 2 tahun lalu ada satu masjid di Jalan Bona di Limo, di Depok. Iya. Itu dijanjikan oleh orang untuk dibangunkan, katanya 5 miliar. Iya. Terus akhirnya dia bilang nanti ini mau dibongkar, pinjam dulu tempat Pak Yusuf katanya, kita yang bangun, tanahnya pinjam. Saya bilang jangan, saya yang bangunin kalau memang ini. Iya. Saya bangunin. Terus saya bilang kamu jangan bongkar masjid kamu dulu, lihat dulu duitnya ada nggak? Iya. Wah, orang kita kan terlalu baik. Iya. Orang mau berbuat baik lillahi ta'ala pasti ada niatnya baik kok. Iya. Diberbuin lah nih masjid. Sampai sekarang nggak ada, cuma naik, cuma tiangnya doang, terus nggak lanjut lagi. Akhirnya kesian saudara-saudara kita ngecrek di jalan. Iya. Nah, pinjemnya 2 tahun nama saya. Iya. Di Jalan Bona itu di Limo Depok. Pinjem tanah? Enggak, masjidnya semua saya bikinin. Oke. Saya bilang nanti kalau kamu ada masjid kamu, ini saya ngalah, saya nggak jadikan masjid. Iya. Tapi kalau kamu nggak ada, kita pakai aja. Oke. Walaupun 2 tahun nanti, saya yakin nggak kelar lah sampai sekarang. Iya. Kemarin saya mesti lihat, ya udah pakai aja. Jadi ketempuan yang pertama. Ketempuan yang kedua, SMA Negeri 24 di belakang DPR MPR. Oke. Saya cuma merasa begini, di belakang gedung wakil rakyat kok nggak ada yang beresin gitu. Iya. Akhirnya ketempuan saya lagi. Oke. Datang ke saya, alumni janji katanya, nanti mau dibangunin, dibongkar deh sama gurunya, sama kepala sekolahnya. Oh, ini Bapak alumni sana? Saya bukan. Oh, bukan. Saya bukan alumni. Kalau saya alumni sana sih wajar nih. Iya. Saya bukan alumni sana, tapi tahu-tahu kepala sekolahnya mencari saya. Oke. Saya pikir ini berkah buat saya kalau dicari. Terus dia bilang, boleh nggak? Saya bilang syaratnya gini, saya kan mau mengharumkan nama Islam, saya mau menyebarkan syiar. Kalau mau kayak Babah Alun, boleh. Ayo boleh semua. Jadi itu padahal udah ada fondasi. Cuman alumni nggak keluarin duit. Ya, sekarang kita yang bangun. Nah dikala kita bangun itu saya cuma mikir. Di belakang gedung wakil rakyat. Iya. Tentu ada sesuatu yang ikonik. Bagus juga lah paling nggak mengingatkan. Terus kedua saya bilang ada kebenaran ada orang nyumbang 10.000 bata kaca. Oke. Jadi nanti itu akan bata kaca semua. Saya nggak beli, itu sumbangan dari Mulia Glass. Dia datang sendiri, saya nggak minta. Itu ada orang berpartisipasi mungkin karena yang punya Hotel Mulia tuh di situ dekat kali, situ, dekat situ sebelah-sebelahan iya. gitu. Jadi insya Allah 17 Agustus ini kita pakai selesai di sana. Ya selesai. Sekarang udah kelihatan bentuknya. Itu SMA-nya masih ada? Masih ada. Berapa luasnya masjid? Masjidnya paling 200 meter. Tapi kita bikin 2 lantai. Oke, berapa kalau jemaah berapa kira-kira bisa menampung? 100-an bisa lah. 100-an. Karena itu dulunya hanya dipakai buat sekolah. Nah, saya minta nantinya dibuka juga untuk depan umum. Untuk umum. Itu depannya kan ada kebon dikit itu pas deket rel pintu kereta itu Pak, yang Palmera. Iya. Jadi saya bilang sama teman-teman, udah kita harumkan nama Islam dari belakang gedung wakil rakyat kan, biar wakil rakyat lewat. Yang ketiga saya ketempuan lagi, Taman Suropati, unbelievable. Di Taman Suropati ada kita punya tempat satu, di atas pos polisi. Oke. Padahal itu kan nggak boleh di situ tempatnya karena ring 1, kanan Duta Besar Amerika, kiri rumah Pangap, depan rumah Wapres, depan lagi kantor Bappenas. Saya minta tempat itu, waktu itu saya kan sering olahraga di sana. Saya sering mau sholat susah, saya harus ke Sunda Kelapa. Saya minta 10 tahun nggak dapat. Dilala, Bapak percaya nggak percaya? Itu kantor polisi yang ada di situ ketimpa pohonnya jatuh pas kena angin ribut. Kena 2 meter gitu. Rubuh lah itu pos polisi. Lalu? Ditanya warga Menteng semua. Ditanya semua, nggak ada yang mau bangunin. Datang ke saya, camatnya. Saya bilang boleh syaratnya. Arsitekturnya Babah Alun, saya bangunin, saya bilang. Berembuk lah camat wali kota. Maksudnya arsitekturnya Babah Alun itu khasnya Babah Alun? Iya dong. Harus arsitekturnya semacam oriental look, Babah Alun look gitu. Gitu. Akhirnya mereka setuju. Ada masjidnya? Jadi pos polisinya saya perbaikin, bikin bagus. Atasnya kita kasih
Untuk sholat? Sholat semuanya. Jadi itu kamar Terbuka mandinya untuk gitu. umum? Untuk umum semua. Bahkan kita bikinin kemarin waktu Imlek kita bikinin itu loh, kebun di situ dibikinin pergola semua kita bantuin. Oke, luar biasa. Ini terakhir Mbak ya di Wikipedia, pekerjaan Komisaris Utama PT Mandara Permai masih? Udah enggak. Enggak ya. Komisaris Independen PT Indomobil Sukses Internasional Tbk masih? Komisaris PT Indosiar Visual Mandiri? Masih. Komisaris PT Citra Margatama Surabaya? Masih. Masih. Komisaris PT Mitra Kaltim Resources Indonesia? Udah enggak. Ini 3-4 komisaris saja gajinya udah berapa ratus juta. Beda, swasta sama BUMN beda. Oh beda ya. Waduh, swasta ketaker Pak. 10% dari BUMN Pak komisaris. Ya karena biasanya begini, kalau swasta itu biasanya disuruh jadi centeng doang. Bukan untuk penghasilannya lain itu. Bergantung. Yang dijadikan komisaris itu pengusaha atau pejabat. Atau mantan pejabat ya kan beda. Oke. Itu tadi sobat sekalian ya. Kenapa saya bacakan? Biar kita tidak membaca informasi yang keliru atau yang salah ya. Namanya tadi Muhammad ya. Pertanyaan awal adalah ada apa dengan si kuning? Karena Babah tiba-tiba disebut ya, sebelum kita bicara background Babah, silakan nanti dijelaskan. Tiba-tiba Babah Alun, kalau Kaisang mau nyalon sebagai gubernur DKI, kami kasih Babah Alun, kami kasih Yusuf Hamka. Itu kata Erlangga Hartarto. Belakangan Yusuf Hamka, Babah Alun cari sendiri mitra. Karena Golkar cuma 10 kursi dan kelihatannya Kaisang gak jelas juga mau kemana. Silakan dijelaskan, Bah. Jadi memang saya nih aktif di Golkar sebenarnya sejak zaman SMP itu kami kan di Pramuka. Pramuka itu kan dibawa Kuarnas, Kuartir Nasional. Dan Kuarnas itu kan dulu semua under Golkar kan. Yeah. Jadi kita mengenal lah semua orang-orang Golkar. Bahkan waktu peristiwa Lapangan Banteng, kami juga banyak bantu Golkar, yang mana menjaga kantor sekretariat Golkar dulu di Jalan Tengku Umar itu tim suksesnya. Ya baiklah, kita udah lama dan saya terus belakangan kan jadi staf khusus Pak Erlangga. Dan Pak Erlangga menawarkan saya beberapa kali untuk ikut pileg, bahkan untuk ikut di kabinet apa semua. Saya bilang enggak Pak, saya orang swasta, saya cukup staf khusus Bapak. Bahkan kalau boleh saya cuma jadi teman Bapak aja, saya juga udah seneng kok, saya pasti datang setiap hari. Tapi beliau kan rupanya mau supaya ada saya tanggung jawab dan keterikatan. Nah saya sebenarnya saya nggak ikut ngurus-ngurus kantor Kemenko maupun urus-urus kantor di DPP Golkar, enggak. Saya kebanyakan sebagai teman diskusi. Jadi saya punya mata telinga itu kan di market Pak, saya pengusaha. Dan beliau kan Menteri Perekonomian. Jadi kadangkala hal-hal yang ada hambatan-hambatan di bawah, orang-orang teman-teman saya kan banyak cerita. Saya sampaikan kepada beliau supaya bisa jadi masukan kepada pemerintah. Dan itu setiap jam makan siang biasanya gitu. Jadi saya nggak ada cawe-cawe sebenarnya, minta pun kagak. Nah pada satu hari itu ya saya mendadak ditanya konsepnya bagaimana Jakarta yang kamu bangun Harbour 2 bagaimana. Saya ceritakan semua sebagaimana layaknya kita diskusi gitu. Saya nggak tahu. Tahu-tahu ya itu setelah pulang dari kantor Kemenko, saya biasa pulang ke kantor saya lagi di Sunter. Baru sampai di situ 1:30 ajudan nelpon. Diminta ke DPP jam 4 udah harus sampai. Saya bilang mana mungkin, saya masih banyak kerjaan. Tanggal berapa itu waktu itu? Tanggal 11 Juli. 11 Juli ya. Dia bilang ini perintah katanya. Siap. Nah, ya udah saya jalan ke sana. Bawa baju kuning. Saya mana punya baju. Saya bilang saya nggak ada di rumah. Saya bilang nggak keburu. Oh ya udah datang sini. Akhirnya dipinjamin baju sama dan nggak tahu baju siapa itu. Ya udah tuh. Akhirnya diumumin saya sampai terkaget-kaget. Saya bilang lah. Itu 11 Juli itu yang terakhir ya? 18 Juli yang terakhir. Oh 18 Juli yang terakhir. Jadi 11 Juli itu waktu bilang sama Kaisang itu ya? Iya. Oke, terus Cawagup itu. Jadi saya terus ya karena udah di announce ya saya harus terima. Saya terus pas udah Mas Kaisang pulang, kami kan makan malam di kantor DPP. Saya nanya, Pak ini serius? Ya serius katanya. Kok gak bilang-bilang? Lah kan tadi udah ditanyain waktu makan siang. Kamu udah kasih program kamu. Dan kita yang dengerin semua
memang ini yang dibutuhkan Jakarta katanya. Kita dorong. Terus saya bilang, saya mesti nawar Pak kalau bisa jangan saya. Terus Celi. Rizal Malarangeng. Kalau perintah bagaimana? Oh kalau perintah saya loyal. Ya, asal yang untuk buat kebaikan saya loyal. Ini perintah katanya. Sambil melihat ke Pak Erlangga. Iya. Pak Erlangga terus manggut. Oh ya sudah Pak, saya jalanin aja. Ya kan. Saya telepon guru saya. Celi staf khusus juga? Wakil Ketua Umum Golkar. Oh wakil Ketua Umum Golkar. Waktu itu. Nah saya telepon guru saya Habib Hilal. Wakil Ketua Umum PBNU. Bib, saya sebenarnya udah mau pensiun Bib. Tapi saya dapat tugas begini. Malah saya dimarahin. Pak Yusuf egois katanya. Egois kenapa? Saya dalam hati kenapa jadi marah-marah nih ya guru saya. Ya kan saya biasa tempat guru saya itu tempat bertanya Habib saya. Hilal itu di mana? Di Wakil Ketua Umum PBNU. Oke. Jadi guru saya kan banyak Pak. Tuan guru saya itu kemana-mana. Dasaat Latif pun guru saya. Ya kan. Banyak lah yang Bapak kenal-kenal. Kiai Kondang juga guru saya. Semua yang pokoknya yang mentor-mentor saya anggap tuan guru buat saya gitu. Nah terus saya dimarahin. Dia bilang Pak Yusuf egois katanya. Pensiun sendiri katanya. Pensiun bersama rakyat katanya. Baru benar. Kalau enggak egois pensiun sendiri, senang-senang sendiri katanya. Terima aja kalau udah memang perintah dari Pak Erlangga berarti itu semua jalurnya gerak Allah melalui Pak Erlangga katanya. Siap Bib. Ya udah saya terus tutup telepon sambil galau itu. Terus saya pulang di mobil. Nyonya saya nelpon, saya nggak angkat kan karena ngobrol gitu. Wah rame itu semua ditanya sama nyonya mana anak. Ini apaan nih? Ada berita di medsos katanya bener nih katanya. Saya bilang ya bener nggak bener. Kamu ngajarin saya, kita orang semua nggak usah berpolitik, kamu berpolitik. Saya bilang, saya bukannya berpolitik, saya diminta untuk kepentingan partai, kepentingan rakyat ya saya terima. Saya bilang saya juga tidak dalam kapasitas untuk menolak karena ini saya udah tanya tuan guru. Coba jelasin ke rumah. Diadilin lah saya pulang Pak ke rumah sama nyonya mana anak saya. Ditanya kenapa? Saya bilang kan dulu gini. Kan dulu saya selalu bilang kita diajarin sama guru-guru yang dulu jangan berpolitik jadi pengusaha aja katanya. Kalau pengusaha besok makan apa, kalau politik itu mungkin bisa besok makan siapa. Nah, terus saya tambahin slogannya, kalau Baba Alun besok kita kasih makan siapa. Ya kan selama ini udah 6,5 tahun saya kasih makan nasi kuning Pak buat orang. Kan kita subsidi, kita nggak gratis tapi kita subsidi. Kita beli dari warung setempat, kita suruh jual, kita kasih. 10.000 kita suruh dia jual 3.000 lalu 7.000-nya kita hitung berapa porsi yang dihabis kita bayar. Jadi warungnya giliran. Ada 5 warung giliran. Kalau apa? Makan apa? Makan siapa? Kita kasih makan siapa? Itu kan politik yang benar begitu. Berpolitiklah untuk memberi makan orang banyak. Itu pasti politik yang benar. Gitu. Kalau kita makan siapa itu juga nggak benar. Gitu. Lalu kemudian Mbah? Ya setelah itu ya saya ceritakan gitu. Terus saya masih berharap itu wacana. Ya dari DPP Golkar mungkin cuman ngetes doang. Ternyata respon positif terhadap nama saya bagus. Nah saya nggak dibilangin juga. Kamis selanjutnya itu hari Kamis 11 Juli. Kamis selanjutnya 18 Juli kami makan. Terus Pak Erlangga bilang. Waktu itu ada sekjen. Ada ketua pemenangan pemilu Pak Doli. Doli ya deh. Doli Tanjung. Sekjen Pak Erlangga sama Pak Celi. Pak Yusuf nanti sore ke Celi kantor. itu Rizal Malarangeng ya? Ya. Sore ke DPP katanya terima surat instruksi katanya. Jam 5 katanya. Pak Sekjen bilang jam 3 terus Pak Ketua Umum bilang jam 5. Oh ya udah Pak jam 5 aja Pak saya karena saya banyak kerjaan di kantor yang saya belum beresin. Saya baliklah jam 1 tuh kelar makan saya balik ke kantor. Tahu-tahu ditelepon dari orangnya Pak Sekjen. Pak Yusuf disuruh datang. Lah ini kan baru jam 2:30 gue baru duduk di bangku kantor gue nih saya bilang. Nanti jam 5 saya datang. Nggak bisa. Udah ditunggu, udah kumpul semua. Jam 3 harus di sini. Lompat lah saya, ya udahlah. Saya datang ke sana. Oh, rupanya pemberian surat mandat itu
rupanya DPD semua pada datang ke sana. Tanggal 18 itu ya? Apakah 18? Saya sampai sana setengah 4 atau jam 4. Mandat itu tidak hanya untuk Jakarta tapi untuk daerah lain juga? Buat DPD lain juga. Oke. Jadi bukan khusus kepada saya aja, ada DPD lain dikasih orang-orang lain. Ya saya naik ke atas, saya ketemu Pak Sekjen. Terus saya bilang, Pak Sekjen masih lama. Nah, Sorry, siapa Sekjen Golkar saya? Pak Ludwig Paulus. Oh iya, oke. Pak Ludwig ya. Jenderal Iya. Ludwig Paulus yang sekarang beliau juga wakil ketua DPR. Iya. Gitu. Terus akhirnya beliau kasihkan surat. Terus Pak Yusuf, saya masih banyak tamu. Saya tinggal ya katanya. Gitu. Jadi beliau tinggal tamu-tamu dari daerah-daerah Papua tuh banyak semua yang dikasih surat tugas semua. Udahlah saya terima surat tugas. Wah, depan udah banyak teman-teman jurnalis di sini. Ya buka dong. Saya bilang ini surat rahasia bukan. Cuman buka, saya buka. Waktu buka saya terkaget. Karena bukan cawagup di situ. Cagup atau cawagup. Oke. Bakal, Dikasih alternatif ya? Kasih alternatif itu. Makanya saya bilang sampai sekarang pun saya juga bingung-bingung. Tapi ya udahlah ngalir aja kita. Oke. Jadi sekarang ini mandatnya bukan hanya cawagup. Tapi bisa cagup. Ya. Bisa cagup, bisa cawagup. Ya. Nah pertanyaan saya, Bahaya, kan kursi Golkar kan cuma 10. Ya. Untuk dapat mencalonkan diri minimal 22 atau 23? 22 ya? 22. Kalau dengan PSI yang kemarin bilang Kaisang Baba Alun, nggak cukup, cuma 18. Ya. Kalau dengan PAN asal ikut Zita Anjani, salah begitu kan, nggak cukup juga. PAN kalau nggak salah 11 ya atau 10? Nggak tahu mungkin. Ya tapi nggak cukup juga. Nggak. Dengan Demokrat juga nggak cukup. Jadi gimana strategi Babah untuk kemudian menggenapkan 22 kursi itu dan kemudian skenarionya gubernur atau wakil gubernur ini? Tergantung partai. Kalau nggak salah saya sempat juga menanyakan ke Pak Erlangga. Nanti tunggu pembicaraan di Koalisi Indonesia Maju. Oke, di Saya Kim nunggu ya. aja. Saya kan juga nggak GR-an lah Pak. Dalam arti kata gini, survei juga belum ada. Terus partai koalisi pun belum tentu setuju. Ya kan santai aja. Orang-orang mungkin udah buat spanduk di kiri kanan semua banner-banner kiri kanan. Saya alhamdulillah belum buat apa-apa Pak, santai-santai aja. Paling barusan tadi belanja di pasar Tanah Abang aja udah. Oke. Karena kebiasaan saya kalau nggak belanja di Tanah Abang di Jembatan Hitam di Jatinegara. Oke, kenapa? Banyak teman situ. Satu banyak teman, kedua nongkrong saya bebas. Saya boleh pakai celana pendek, boleh pakai sendal. Kalau masuk ke mall-mall kan saya susah Pak. Bapak tahu saya kalau pakai dasi atau pakai jas atau pakai safari aja kayak kecekek Pak saya. Anak kampung. Yang paling enak itu mengaku anak kampung tapi duitnya banyak. Enggak juga Pak. Kebenaran anak kampung punya rezeki sedikit rezeki kota gitu Pak. Luar biasa. Kalau kita bicara Partai Golkar, kan ada isu bahwa Ridwan Kamil mau ditarik ke Jakarta awalnya. Karena bagaimanapun Jakarta ini primadona. Mau dia mata pilihnya jauh lebih kecil dibandingkan Jawa Barat misalnya, tetap Jakarta dianggap barometer, ya kan? Untuk center of informationnya kan di Jakarta. Tapi tiba-tiba ada muncul nama Baba Alun sekarang. Apa udah pasti Ridwan Kamil nggak akan main di Jakarta, Bah? Walau alam, sebenarnya saya juga kurang paham. Tetapi kalau dengar dari Pak Ridwan Kamil lebih nyaman di Jawa Barat. Karena surveinya bagus. Langsung ngomong? Enggak, saya dengar dari teman-teman di DPP gitu ya. Terus kemudian di Jakarta, menurut saya Golkar cerdas. Dia mencoba satu tatanan baru. Dia coba tes. Nama saya dimunculkan. Saya bukan siapa-siapa. Ya. Saya juga orang Tionghoa. Ya. Dulu ingat ya, ada satu partai cuma berani ngusulkan sebagai wagub doang. Nggak berani cagup. Ya. Partai Golkar 18 Juli kemarin. Cagup dan wagub. Nah itu cagup dan wagub. Dan sekarang orang melihat Golkar ini, ternyata Golkar sebagai partai yang tidak diskriminasi,
Ya. dan berani menyatakan ada Tionghoa asal bagus dan dilihat dia tes ternyata tidak ada yang reluctant. Oke. Tapi yang menarik adalah asal muasalnya adalah Baba diajukan untuk mendampingi Kaisang. Ya. Itu padahal pertama PSI lebih sedikit kursinya, partainya lebih kecil. Baba Alun lebih senior walaupun dia anak presiden. Kok bisa begitu relasinya, Bah? Nah itu cuman ketua umum dan pengurus DPP yang tahu. Oke. Saya kan sebagai sebagai anggota partai, begitu partai memutuskan asal untuk kebaikan saya pasti loyal. Oke. Sekarang setelah dikasih mandat tidak hanya sebagai wakil tapi bisa jadi gubernur, calon gubernur, itu apa yang Babah lakukan? Saya belum melakukan apa-apa jujur. Karena saya nggak GR. Surveinya belum ada. Ya kan, apakah rakyat senang? Iya. Ya kan, mungkin popularitas ada. Nah. Elektabilitas belum tentu. Oh iya. Isi tas juga belum tentu kan. Oh isi tas ada. Tapi kan saya udah bilang dari awal. Saya nggak mau keluar logistik. Loh. Masa logistik nggak mau keluar? Kan untuk kampanye. Kampanye boleh, tapi jangan buat nyuap rakyat. Oke. Ya kan, jangan beli suara rakyat. Nah kalau itu cocok loh. Saya begini dong. Kalau gitu komitmen ya kan. Ini kadang-kadang orang keliru. Kita ini nggak penting. Siapapun menang yang penting orangnya itu komitmen. Tidak suap rakyat ya kan. Karena kalau dia suap rakyat nanti dia minta balik uangnya banyak banget. Cost recovery. Pedagang kan begitu Pak. Iya. Jadi kalau cost recovery bahasanya agak lebih halus. Yang agak ini adalah ROI, return on investment. dianggap investasi politik katanya. Oke, Pak. Jadi Babah tunggu aja. Saya nunggu. Saya dalam posisi menunggu. Saya nggak tahu partai kapan mau survei. Saya juga tidak melakukan survei buat diri saya. Dia tidak pernah masang banner apa spanduk saya juga nggak ada. Bahkan tadi lucu saya ke pasar Tanah Abang. Teman-teman komunitas di Tanah Abang malah kasih saya kaos, ada foto saya bilang, kenapa bikin begini? Pak buat dagang Pak, nanti kalau Bapak nyagup kan saya bisa jualan di Monas Pak, lumayan 30.000, untungnya 10.000. Saya bilang buset, ada mikir cuan aja. Memang pedagang Tanah Abang kan saudara-saudara kita dari Minang, dari Tionghoa tuh banyak kan semua pinter-pinter dagang itu. Jadi setelah dinyatakan sebagai cagup atau cawagup, pernah ketemu Anies gak? Waktu cawagup teleponan aja. Waktu cawagup. Oh teleponan. Sama Pak Ahok juga teleponan aja. Kan karena kami selama ini juga WA-an, teleponan gitu kan. Oke. Waktu cawagup apa yang diomongkan ke Anies? Ya, saya bilang, Pak maaf saya diperintah partai saya untuk jadi cawagup. Oh ya nggak apa-apa gabung-gabung aja katanya. Ya saya terserah partai Pak. Itu aja sih simple. Ahok pun juga. Saya telepon Pak Ahok, saya bilang saya dicalonkan ini. Nanti saya bilang kalau memang Pak Ahok nggak running, bagi-bagi ilmunya ya, tolong ajarin gitu. Ya, jadi kita semua teman baik lah Pak, saling isi lah. Oke. Ya kan? Jadi ya memang Babah kanan kiri depan belakang bisa diterima, acceptable karena selama ini nggak bikin kontroversi. Biasanya yang bikin kontroversi itu yang susah ya kan. Sejauh ini kan kelihatannya kalau di publik baru Anies Baswedan yang sudah mendapatkan tiket. Itu kalau partainya committed. PKS dengan 18 kursi. Dan Nasdem dengan 10 kursi. 28 kursi more than enough, cukup. Yeah. Apalagi kalau misalnya bisik-bisik tetangga PKB mau gabung. Tetapi yang lain belum muncul. Yang dimunculkan selain Anies, Babah Alun. Tapi petnya kita juga nggak tahu rutenya dari mana ke mana begitu. Komentar Babah Alun. Karena pendaftaran kan tanggal 27 Agustus nanti. Yeah. Bulan ini juga. Saya sempat menanyakan kepada ketua umum, saya bilang, Pak, ini Bapak yakin apa elektabilitas saya akan ada? Kamu popularitas sudah ada. Yeah. Dan Golkar yakin elektabilitas kamu ada, tapi Golkar akan secara ilmiah basisnya. Kita sudah survei.
nanti hasilnya mungkin pertengahan Agustus katanya. Kamu siap-siap aja. Saya bilang, waduh Pak. Saya bilang, why shoot me? Saya bilang. Iya. Ya udah, rakyat kalau mau, kamu harus bikin sesuatu yang baik lah buat warga Jakarta katanya. Ya selama ini nggak pernah ditangani oleh pengusaha, siapa tahu pengusaha membawa kebaikan juga kan, bisa mengurai lebih cepat. Ini harga mati atau separuh harga atau harga negotiable atau apa? Untuk memajukan Babah di DKI ini bagi Partai Golkar. Kalau saya lihat Pak Erlangga itu serius sekali. Jadi harga mati sebenarnya. Harga Tapi mati. kembali partai koalisinya kita juga harus realistis. Apakah Kim berkenan? Kalau enggak kan percuma. Ya kan satu partai aja kan enggak mencukupi. Ya. Siapa tahu mungkin Golkar menyodorkan nama saya untuk kontestasi ini di audisi dulu sama partai-partai Kim. Apakah partai dalam Kim ini berkenan? Ya baru bisa ikut kontestasi. Kalau enggak ya kembali. Saya kan memang cita-cita kan pensiun sebagai kayak Mother Teresa aja. Saya nggak berpikir ikut berpolitik. Oke. Itu aja, simple kok. I have nothing to lose Pak. Oke. Jadi kalau harga mati ya, misalnya sampai sekarang selain Ridwan Kamil di Kim itu nggak ada nama lain. Kalau Ridwan Kamil kan satu grup. Lalu ada nama Kaisang misalnya, di Kim juga. Atau Babah akan menunggu dua nama itu? Kalau Ridwan Kamil berarti Babah tidak maju. Kalau Kaisang Babah jadi wakil, begitu? Bisa juga saya jadi wakilnya Ridwan Kamil kan. Oh, kan sama-sama Golkar. Dah, kan kalau memang untuk kebaikan kan bisa sama-sama kan. Oke. Saya pikir gitu. Kan ada satu yang sudah berpengalaman di birokrat, satu berpengalaman di bidang usaha. Siapa tahu saya bisa mengejut APBD kan. Oke. Ya kan sambil juga mengeksekusi proyek-proyek supaya cepat untuk kemaslahatan umat. Mungkin begitu kombinasinya. Saya nggak tahu, tapi itu partai yang memutuskan. Saya sendiri nggak boleh GR Pak. Gitu. Bah, walaupun ini saya nggak layak bertanya ke Babah ya. Politik ini kadang-kadang agak kotor juga, main kotor. Kita tahu gejalanya adalah potong memotong, ya kan? Di dalam pilkada, kalau Anda mau mengalahkan seseorang, ada berbagai cara. Salah satunya adalah penerapan threshold. Sekarang kalau kita lihat elektabilitas, kan nomor 1 itu Anies. Kalau menurut Kompas, nomor 2 Ahok, nomor 3 Ridwan Kamil. Tapi 3 orang ini bisa jadi tidak maju semua dengan alasan masing-masing. Anies belum tentu dapat 22 kursi. Ya sekarang Nasdem sama PKS mengatakan iya. Tapi apa ada jaminan? Jangan lupa Nasdem agak karena kemarin waktu Pilpres kita masih berjuang di MK, dia sudah mengucapkan selamat ya kan. Jadi ada record seperti itu dan dia tidak pernah menjadi oposisi, mualaf dia dalam hal oposisi ya kan begitu. Kemudian Ahok sekarang PDIP walaupun partainya Pak Lurah ya kan. Tapi Pak Lurah sendiri udah nggak merasa PDIP lagi, entah dia partai apa, kita nggak tahu. Dan PDIP kelihatannya juga di cornerkan, dipojokkan kan, dijadikan di pojok bukan dipojokkan. Nah, jadi Ahok pun dengan elektabilitas nomor 2 belum tentu bisa maju juga. Sementara kita tahu partai-partai Islam, kita kan dewasa dalam politik kan, belum tentu mau sama Ahok, ya kan? Untuk misalnya PKS mau digabung dengan PDIP untuk mendukung Ahok belum tentu mau dia. Ridwan Kamil ya bergantung skenario dewa-dewa yang dikatakan Ahmad Sahroni itu kan. Katanya, oh ini Ahmad Sahroni itu pintar, 2 dia mengatakan. Tergantung dewa-dewa. Yang kedua, belum tentu Anies didaftarkan. Dia bilang begitu. Ya kan? Nah, apa komentar Babah terhadap fenomena ini? Atau itulah peluang Babah? Saya tidak melihat itu merupakan peluang saya. Tapi seperti saya katakan, makanya jangan suka kagetan, jangan suka GR. Oke.
Saya orang mungkin sudah kepilih, begitu besok mau dilantik tahu-tahu dipanggil Tuhan. Oke. Kan nggak jadi juga. Semua kan tergantung ridho Allah. Saya cuma berpikir simpel. Tentunya kalau Partai Golkar misalnya bisa mengajak Gerindra, Nasdem, Kim. Saya pikir kalau misalnya saya pun dijadikan cagup gitu, itu kan ada tokoh-tokoh muda yang bagus. Kayak Ahmad Saroni juga bagus. Iya. Ya kan, Daniel Ansar Simanjuntak juga bagus dari Gerindra. Ya kan? Daniel Ansar, emang udah masuk Gerindra dia? Saya rasa dia udah masuk Gerindra. Oke, bisa digerindrakan anytime lah kira-kira mungkin begitu. gitu ya. Dan kami komunikasi juga baik kok. Ya. Terus ada Budiman Sujatmiko, ada Budi Satrio Jiwandono, bagus. Raffi Ahmad juga ada. Terus ya dari Rano Karno ada. Saya sih gampang. Saya mau jadi wakil boleh, mau jadi rakyat biasa boleh, mau jadi gubernur boleh. Biar aja Jadi lah. nothing tulus banget Babah. Ya memang. Mau jadi wakil siapapun oke. Nggak ada masalah. Selama partai yang memerintah dan partai koalisinya ada, saya kerja yang penting. Tapi tiba-tiba ada kejutan. Babah Alun wakilnya Anies Baswedan, terima juga? Saya nggak bisa menolak kalau partai perintah. Wakilnya Ahok. Partai perintah saya mana bisa menolak. Luar biasa. Duo Tionghoa. Saya gini. Kalau Tionghoa itu mau bisa memberikan pengabdian, sumbangsinya kepada negara, apalagi kepada warga DKI, kenapa kita nggak bisa kasih kepercayaan? Oke. Jadi kita lihat dengan segala hormat, Ahok mungkin punya kekurangan, Iya. tapi juga ada kelebihannya. Iya. Ya kan? Kita jangan melihat orang dari satu sisi saja yang negatif, tapi yang plusnya ini kita juga harus lihat, ya kan? Banyak hal yang mungkin yang bisa diperbuat. Jadi Pak Anies juga banyak kelebihannya. Tapi sebagai manusia biasa, kita Pak pasti ada kekurangannya. Iya. Kita nggak bisa bilang kita paling benar. Ya Yang jelas Babah lebih daripada saya. Paling enggak saya lebih tua dari Bapak. lebih tua banyak dari Bapak. duitnya udah pasti. Lebih tua udah pasti. Lebih tua udah pasti. Dan saya ngiri. Lebih berpengalaman udah pasti. Bapak untuk nguber cepat tua, Bapak gampang sekali. Saya untuk nguber cepat kembali muda susah Pak, udah nggak mungkin. Itu bedanya Pak. Oke. Bagian ini coba Babah kasih closing statement untuk soal kandidasi Babah Alun untuk DKI 1. Silakan. Ya buat saya cuman mengharapkan ini pilkada adalah pesta demokrasi. Kita coba mulai meletakkan satu tatanan baru. Cobalah mulai dari Jakarta. Jakarta ini adalah miniatur Indonesia. Kita coba tanpa money politik, tanpa membeli suara rakyat, tapi berikanlah program kepada rakyat. Dan kalau nanti debat, jangan saling serang pribadi, tapi kita debat soal program. Dan saya pikir Jakarta harus bisa memberi contoh kepada seluruh Nusantara bahwa pesta demokrasi kita jalani tanpa ketegangan, tanpa bermusuhan, tapi semua adem, tenang, dan damai. Kita cinta damai. Bangsa Indonesia, bangsa yang besar, bangsa yang cinta damai. Dan insya Allah Jakarta akan memberi contoh, walaupun bukan ibu kota lagi nantinya, tapi Jakarta akan menjadi parameter dalam keberagaman. Terutama buat Golkar oke. Oke. Salaman. Pilkada tanpa money politik. Terima kasih. Jadi satu hal yang kita sepakat adalah pilkada tanpa money politik ya. Jadi siapapun elit-elit politik yang mau mencalonkan Babah Alun, beliau sudah punya komitmen tanpa money politik. Berdebatlah program, bukan nyerang pribadi ya. Oke. Akhirnya belakangan ngaku PT Citra yang lain, bukan Citra Marga. Aduh Pak, malu banget. Okay. Itu kan nama saya, the damage already done. Oke. Ya kan? Tapi ya hari itu ya udah minta maaf ya sudahlah. Mereka kan asal bunyi aja. Tapi kan Bapak ngerti kan, my value is 1 trillion. Iya. Mereka 1 rupiah Pak. Iya. Aduh. Sekarang belum dibayar. Boro-boro kita kirimin surat, kita tanya, kagak dijawab, ditelepon juga kagak.